wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anak-anak tetap menjaga kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan Harun pimpin doa. Kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir. Kemarin kita telah mempelajari tentang protista mirip jamur. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan berikut. Menurut kalian gambar apakah ini? Nah, Ibu, Ya, silakan Andini. protista mirip hewan yang disebut protozoa. Anak-anak, mengapa protozoa dikelompokkan ke dalam Saya Bu, yang memiliki ciri-ciri yang pertama bersifat uniseluler, yang kedua bersifat Ada yang lain? Saya Bu, memiliki alat gerak dan bersifat heterotrof. Manfaat kita pada pertemuan kali ini yaitu agar kita mengetahui ciri-ciri dari protista mirip hewan serta klasifikasi dari protista mirip hewan dan peranannya dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri protista mirip hewan. Yang kedua yaitu mengelompokkan protista mirip hewan berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, menganalisis peranan protista mirip hewan dalam kehidupan. Perhatikan video yang Ibu tampilkan berikut. Anak, setelah melihat video yang Ibu tampilkan tadi, pertanyaan apa yang ingin kalian kaji lebih lanjut pada pertemuan kali ini? Bu, Ya, silakan Putri. apakah peranan dari protista mirip hewan? Protista mirip hewan berdasarkan kelasnya masing-masing. Nah, ini kita akan selesaikan dengan cara diskusi. Jadi Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Kelompok 1 sebelah kirinya Ibu, kelompok 2 bagian tengah, kelompok 4. Ibu akan membagikan LKPD. Jadi di dalam LKPD berisi beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan oleh kalian. Selama diskusi tetap kalian jaga jarak ya. Ya, Bu. Ibu akan menilai pada saat kalian mengerjakan LKPD. Silahkan mengerjakan LKPD. Ibu berikan waktu 25 menit dari sekarang. Anak-anak, waktu selesai, berikan aplaus yang meriah untuk semua kelompok. Mana yang mau presentasi duluan? Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Rhizopoda, alat gerak Pseudopodia atau kaki semu. Habitatnya terdapat pada air laut dan air tawar. Ada pula yang parasit dalam tubuh organisme. Ciri-cirinya bersifat heterotrof. Reproduksi secara aseksual atau pengolahan biner. Peranannya dalam kehidupan, contohnya etamoeba, histolytica, penyakit disentri pada manusia. Globigerina, petunjuk dalam pencarian sumber minyak bumi. Terima kasih kepada teman-teman kelompok. Apakah ada pertanyaan? Ada. Bagaimana cara amuba mendapatkan makanan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba. Jika ada makanan di luar, amuba menjulurkan pseudopodianya dan akan bergerak menuju makanan tersebut. Pseudopodia akan mengelilingi makanan dan membentuk vakuola makanan. Dalam vakuola makanan, makanan dicerna. Terima kasih. Silakan kelompok. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang sempat diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Lihat alat gerak Silia atau rambut getar. Habitatnya air laut dan air tawar. Ciri-cirinya alat gerak berupa Silia atau rambut getar bersifat
heterotrof dan memiliki dua isi sel, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Peranannya dalam kehidupan yang bersifat merugikan, contohnya balantidium yang menyebabkan penyakit balantidiolosis. Teman-teman kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan? Ya ada. Di manakah letak silia pada resium dan apakah fungsi dari silia tersebut? Terima kasih atas pertanyaan. Dapat pada seluruh permukaan sel. Selain berfungsi sebagai alat gerak, silia juga merupakan alat bantu untuk makan. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Kelompok ketiga, flagellata. Alat geraknya flagel atau bulu cambuk. Habitatnya di air tawar atau air laut serta parasit pada manusia. Ciri-cirinya bergerak dengan menggunakan bulu cambuk atau flagel. Reproduksinya aseksual. Peranannya dalam kehidupan Trypanosome ambiens, penyakit tidur pada manusia di Afrika. Hasil diskusi kami, apakah ada pertanyaan? Ada Elena dikatakan mirip seperti tumbuhan dan hewan. Terima kasih. Seperti hewan karena memiliki alat gerak dan stigma atau bintik mata. Seperti tumbuhan memiliki kloroplas sehingga mampu membuat makanan sendiri. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan protista mirip hewan. Keempat, sporozoa tidak memiliki alat gerak, memiliki bentuk seperti spora. Peranannya di dalam kehidupan yaitu bersifat parasit, contohnya Plasmodium, penyakit malaria pada manusia. Terima kasih. Berikan aplaus yang meriah untuk semua. Ciri-ciri dari protozoa yang pertama bersifat uniseluler, yang kedua organisme eukaryotik, bersifat heterotrof. Mengapa heterotrof? Karena tidak mampu membuat makanannya sendiri. Berdasarkan alat geraknya, nama rhizopoda, ciri-cirinya alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopodia. Reproduksinya secara aseksual yaitu pembelahan biner. Habitatnya dapat ditemukan di air laut maupun air tawar. Contoh dari rhizopoda yaitu amuba. Pada kelas rhizopoda yang peranannya dalam kehidupan, salah satu contohnya adalah yang bersifat parasit adalah Entamuba histolica, menyebabkan penyakit disentri pada manusia. Foraminifera digunakan sebagai petunjuk pencarian sumber minyak bumi. Kelompok yang kedua, ciri-cirinya alat geraknya berupa rambut getah. Alatnya dapat ditemukan di air laut, air tawar, dan alat pula yang bersifat parasit. Reproduksinya secara aseksual dan seksual. Contohnya adalah Paramecium. Peranannya dalam kehidupan, satu contohnya adalah Balantidium coli, yaitu menyebabkan penyakit balantidiosis. Ketiga ada flagellata. Ciri-cirinya alat geraknya berupa bulu cambuk, habitatnya air tawar maupun air laut, dan dapat bersifat parasit. Reproduksinya aseksual dengan cara pembelahan biner. Contohnya adalah Euglena. Contoh dari flagellata yang bersifat parasit, salah satu contohnya adalah Trypanosome gambiense, menyebabkan penyakit tidur pada manusia di Afrika. Protozoa tidak memiliki alat gerak, dapat berbentuk seperti spora, bersifat parasit, contohnya adalah Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Terima kasih, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, anak-anak yang bisa membantu ibu untuk membuat kesimpulan. Saya Bu, protista mirip hewan atau protozoa. Ciri-cirinya organisme eukaryotik, 2 bersifat uniseluler, 3 bersifat heterotrof. Berdasarkan alat gerak terbagi atas 4, yaitu 1. Rhizopoda, 2. Ciliata, 3. Flagellata, ada 4 protozoa. Ada yang bisa membantu ibu untuk membuat refleksi? Saya Bu. Kiki? Manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Klasifikasi protista mirip hewan terbagi atas 4, yakni Rhizopoda, alat gerak berupa pseudopia, 2. Ciliata, alat gerak berupa silia atau rambut getar, 3. Flagellata, alat gerak berupa flagellum atau bulu cambuk. Contoh 4, sporozoa tidak memiliki alat gerak. Peranan protozoa dalam kehidupan: Entamoeba histolia, penyebab penyakit disentri pada manusia; Plasmodium, penyebab penyakit malaria. Anak-anak,
Setelah ini kalian akan mengerjakan post test. Ya anak-anak, waktu selesai. Jadi setelah ini anak-anak, ibu akan memberikan kalian tugas yang harus dikerjakan di rumah. Kemudian materi kita pada pertemuan minggu depan yaitu tentang protista mirip tumbuhan. Jadi silahkan kalian mempelajari bahan ajar yang telah kita berikan. Anak-anak, kalian belajar dan tetap menjaga kesehatan supaya semuanya sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.